Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Estu Gustari dengan NIM 2019008173. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Epsilandri Septiarini. Di sini saya akan menjelaskan dari topik 1 sampai topik 7, yaitu topik 1, organizational behavior atau perilaku organisasi. Topik kedua, diversity in organization atau keragaman dalam organisasi. Lalu topik 3, attitudes and job satisfaction atau sikap dan kepuasan kerja. Topik keempat, emotion and moods atau emosi dan suasana hati. Lalu topik kelima, personality and values atau kepribadian dan nilai. Lalu topik yang keenam, perception and decision making atau persepsi dan pengambilan keputusan individu. Lalu yang terakhir topik 7, motivation concept atau konsep motivasi. Sekarang saya akan menjelaskan topik 1 terlebih dahulu, yaitu perilaku organisasi. Di dalam perilaku organisasi terdapat fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, and controlling. Lalu, apa sih tujuan memahami perilaku organisasi? Tujuan yang pertama yaitu prediksi atau peramalan. Tujuan yang kedua, tujuan eksplanasi atau penjelasan. Yang ketiga, tujuan pengendalian atau pengawasan. Tujuan yang keempat yaitu perspektif keilmuan MSDM, dan yang terakhir melatih kepekaan. Seorang manajer perlu mengembangkan keterampilan interpersonalnya agar efektif dalam pekerjaannya. Secara khusus, perilaku organisasi fokus kepada bagaimana meningkatkan produktivitas, mengurangi absen, perputaran pekerja, dan juga perilaku menyimpang di tempat kerja, serta meningkatkan perilaku kewargaan organisasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, topik 2 yaitu keragaman dalam organisasi. Di dalam keragaman dalam organisasi terdapat tingkat-tingkat keragaman dan diskriminatif. Tingkat-tingkat keragaman itu dibagi 2 level, yaitu level permukaan dan level dalam. Level permukaan adalah hal-hal yang bisa dilihat, seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan. Sedangkan level dalam yaitu hal-hal dalam nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang semakin lebih penting secara progresif. Seiring semakin mengenal orang lain dengan baik. Lalu ada karakteristik biografi, meliputi umur, jenis kelamin, ras, dan etnis, disabilitas, masa kerja, agama, orientasi seksual, dan identitas gender. Yang terakhir identitas budaya. Topik 3 membahas mengenai sikap dan kepuasan kerja. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, orang, atau peristiwa. Nah, terdapat 3 komponen utama dari sikap, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Nah, komponen kognitif sendiri itu merupakan opini atau mengevaluasi. Lalu afektif merupakan perasaan dan perilaku merupakan tindakan. Lalu kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik-karakteristiknya. Di dalam topik ini, manajer harus tertarik pada pekerjaannya, memberikan peringatan mengenai masalah potensial dan mempengaruhi perilaku. Lalu, manajer juga harus meningkatkan sikap pekerja akan mungkin lebih menghasilkan efektivitas organisasi yang meningkat sampai pada kepuasan pelanggan yang tinggi. Topik 4 yaitu tentang emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Lalu, apa sih suasana hati? Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa peristiwa yang spesifik sebagai stimulus.
ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati. Ada kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, ada aktivitas sosial, tidur, olahraga, lalu umur, dan jenis kelamin. Emosi dan suasana hati ini merupakan sifat afektif, tetapi mereka juga mempunyai perbedaan. Suasana hati lebih umum dan kurang kontekstual daripada emosi. Topik 5 yaitu kepribadian dan nilai. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara seorang individu beraksi atas berinteraksi dengan orang lain. Nah, sifat-sifat kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasi itu yang pertama ada evaluasi diri, yang kedua pengawasan diri, dan yang ketiga ada kepribadian proaktif. Lalu nilai, apa sih nilai itu? Nilai mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Mengapa penting mengetahui nilai-nilai seorang individu? Karena nilai sering mendasari dan menjelaskan sikap, perilaku, dan persepsi. Jadi, pengetahuan tentang sistem nilai seorang individu dapat memberikan pandangan tentang apa yang membuat orang itu bergerak. Topik 6 yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi yaitu sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Ada jalan pintas dalam menilai orang lain. Secara umum yaitu ada persepsi selektif, efek halo, efek kontras, dan stereotip. Nah, lalu ada aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama yaitu wawancara kerja, yang kedua ekspektasi kinerja, dan yang ketiga evaluasi kinerja. Nah, dalam perilaku organisasi ada konsep pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing individu, yaitu pengambilan yang pertama pengambilan keputusan rasional, rasionalitas terbatas, dan intuisi. Nah, para manajer seharusnya mendorong kreativitas dalam pekerja dan tim untuk menciptakan sebuah yang terakhir topik 7 yaitu konsep motivasi. Nah, motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Teori-teori awal mengenai motivasi itu ada teori hierarki kebutuhan, teori X, dan teori Y. Teori dua faktor ini menitik beratkan pada kebutuhan. Nah, meskipun MC Challenge adalah yang terkuat, terutama mengenai hubungan antara pencapaian dengan produktivitas. Teori penentuan nasib sendiri dan teori evaluasi kognitif juga mempunyai manfaat untuk dipertimbangkan. Lalu teori penetapan juga bermanfaat, tetapi tidak mencakup ketidakhadiran tingkat perputaran atau mengenai kepuasan kerja. Lalu teori penguatan juga dapat bermanfaat, tetapi tidak membahas mengenai pekerja. Nah, karakteristik yang paling unggul dari teori keadilan organisasi yang mana memiliki lebih banyak dukungan dalam literaturnya. Nah, teori ekspektansi dapat bermanfaat, tetapi mengasumsikan bahwa para pekerja memiliki beberapa kendala dalam pengambilan keputusan. Misalnya, bias atau informasi yang tidak lengkap dalam keterbatasan penerapannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.